Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau satu negara sekutu tiba-tiba mencoba mencaplok wilayah sekutu lainnya? Kedengarannya gila kan? Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah krisis yang sekarang lagi mengguncang fondasi NATO. Dan semuanya berawal dari satu pulau es raksasa yang berpotensi meretakkan aliansi militer terkuat di dunia. Oke, jadi akar dari semua drama ini adalah sebuah proposal yang, jujur aja, benar-benar berani dan mengejutkan. Sampai-sampai sulit dipercaya ini datang dari sesama negara sekutu. Amerika Serikat baru aja melakukan sebuah manuver yang sama sekali nggak terduga. Dan pertanyaan ini bukan lagi sekedar obrolan iseng atau rumor di internet loh. Ini adalah inti dari krisis diplomatik yang sangat-sangat nyata. Dan yang lebih gila lagi, langkah-langkah untuk mewujudkannya itu udah diambil. Biar saya perjelas ya, ini bukan lagi wacana. Beneran ada seorang anggota Kongres Amerika Serikat yang secara resmi mengajukan rancangan undang-undang untuk mencaplok Greenland. Ini adalah tindakan politik yang sangat konkret dan jelas aja ini langsung memicu gelombang kejut diplomatik kemana-mana. Jadi kenapa sih semua ini bisa terjadi? Kenapa Greenland tiba-tiba jadi rebutan? Nah, untuk ngerti kenapa reaksinya sekeras ini, kita harus lihat dulu apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah lapisan es Greenland. Ternyata nilai geopolitiknya itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Jadi setidaknya ada dua alasan utama di balik langkah nekat ini. Yang pertama, itu soal harta karun, kekayaan mineral. Greenland itu punya simpanan unsur tanah jarang yang luar biasa besar. Ini bahan super penting buat semua teknologi modern kita, mulai dari chip sampai baterai mobil listrik. Alasan kedua adalah keamanan. Gini, es di Kutub Utara itu kan mencair. Ini membuka rute pelayaran baru yang sangat strategis. Dan tentu saja, Amerika nggak mau jalur ini dikuasai sama Rusia atau Tiongkok. Tentu aja, langkah sebesar ini nggak mungkin didiamkan begitu saja. Reaksi pertama langsung datang dari negara yang kedaulatannya dipertaruhkan, yaitu Denmark. Dan wah, mereka sama sekali nggak nahan diri. Respons dari Denmark itu cepat banget dan super tegas. Perdana Menteri mereka, Mette Frederiksen, nggak pakai basa-basi. Dia bilang proposal itu bukan cuma nggak masuk akal, tapi juga sebuah penghinaan. Bayangin aja, bagi Denmark ini rasanya seperti dikhianati oleh sekutu terdekat mereka. Pesannya cuma satu, dan sangat jelas. Greenland tidak untuk dijual. Titik. Nah, masalahnya ini nggak berhenti jadi urusan antara Amerika dan Denmark aja. Gelombang kejut dari proposal ini menyebar ke seluruh Eropa dan mulai menguji fondasi NATO itu sendiri. Apa yang tadinya cuma masalah bilateral, sekarang jadi krisis aliansi. Sebagai respons langsung, muncullah sebuah ide yang cukup radikal dari Uni Eropa. Karena mereka merasa nggak bisa lagi 100% bergantung pada perlindungan AS, Komisaris Pertahanan Uni Eropa mengusulkan pembentukan tentara Eropa yang mandiri, dengan kekuatan 100.000 personil. Ini sinyal yang paling jelas loh bahwa Eropa sekarang lagi siap-siap untuk masa depan di mana mereka harus bisa jaga diri sendiri. Dan tekanannya nggak berhenti di situ. Di Perancis suaranya makin kencang. Sebuah faksi politik yang cukup berpengaruh di sana mulai menuntut agar Perancis keluar dari komando militer NATO. Alasan mereka? Sederhana, tindakan AS ke Greenland ini dianggap bukti kalau Amerika udah nggak lagi bertindak sebagai sekutu, tapi lebih kayak kekaisaran yang seenaknya mengancam kedaulatan anggotanya sendiri. Jadi, apa artinya semua ini? Cuma karena satu rancangan undang-undang di Kongres AS, serangkaian peristiwa besar terjadi, dan sekarang NATO, aliansi yang udah bertahan 75 tahun, berada di persimpangan jalan paling genting dalam sejarahnya. Kita bisa lihat kan efek dominonya dengan sangat jelas. Semua berawal dari satu RUU di Amerika. Ini memicu kemarahan Denmark. Kemarahan itu lalu mendorong Uni Eropa untuk merencanakan tentara mandiri mereka sendiri. Dan puncaknya, ini mengancam perpecahan nyata di dalam tubuh NATO. Satu aksi memicu reaksi berantai yang sepertinya sulit dikendalikan. Pada akhirnya, semua pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah keuntungan strategis dari satu pulau, nggak peduli seberapa besar nilainya, sepadan dengan resiko menghancurkan aliansi keamanan yang udah menjaga perdamaian selama hampir 3/4 abad? Nah, itu pertanyaannya sekarang lagi dipikirkan oleh para pemimpin dunia.